Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokan. Saya ucapkan selamat datang, semoga video ini sesuai harapan. Terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Saya sangat menghargainya. Pernah gak Anda merasakan sesuatu kemarahan yang sampai berhari-hari, bulan, bahkan tahun, tidak juga hilang? Dan itu sangat mengganggu, bukan? Kali ini saya ingin sharing bagaimana cara melepaskannya. Simak terus ya. Sobat, sharing kali ini tentang bagaimana caranya melepaskan emosi kemarahan, kekesalan, kejengkelan, dan emosi negatif lainnya dengan cara yang mudah sekaligus menyenangkan. Setiap dari Anda saya yakin dapat melakukannya. Tanpa kita sadari bahwa terlalu lama memendam kemarahan itu berpotensi memicu gangguan kesehatan mental maupun fisik. Padahal secara sadar kita kan pasti ingin tetap sehat, ya enggak? Dalam sebuah survei pada literatur psikoterapi yang dilakukan oleh Pak Alfred Barriers, PhD, mengungkapkan angka rata-rata pemulihan orang dalam melepaskan kemarahan setelah menjalani terapi tertentu adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan metode psikoanalisis, 38% kemarahannya hilang, tapi setelah 600 sesi. Bayangkan 600 sesi itu berapa lama ya? Dan kemudian kalau menggunakan terapi perilaku, 72% kemarahannya hilang setelah 20 sesi. Wah, ini jauh lebih lumayan ya. Sedangkan kalau menggunakan metode hipnoterapi, 93% hilang setelah 6 sesi. Nah, ini tentu saja hasil yang jauh lebih baik. Namun sekarang Anda mesti tahu, berapa sih biaya pergi ke hipnoterapis? Rata-rata kalau sekarang ya antara 800 sampai 1 juta, bahkan ada yang 1,5 juta per sesi. Per sesi ya teman-teman, jadi kalau 6 sesi ya kalikan saja. Ya rata-rata antara kurang lebih 6 juta atau lebih. Sekarang berapa banyak orang yang memiliki uang di luar kebutuhan utama untuk bisa melakukan terapi seperti itu? Memang kalau orang kaya ya mudah saja lah mengeluarkan uang 6 juta untuk menterapi satu kemarahan. Bagaimana dengan yang tidak memiliki dana sebesar itu? Melihat angka-angka itu saja kita bikin tambah frustrasi ya enggak? Nah itulah kenapa saya yang juga memiliki background hipnoterapis ingin membantu sobat semua bagaimana cara melepaskannya kemarahan. Karena jika kita sudah lepaskan emosi kemarahan di dalam batin dan pikiran kita, itu akan membuka banyak hal. Karena kemarahan itu adalah energi yang sangat rendah, yang sangat rentan untuk kita memiliki berbagai banyak penyakit, penyakit fisik yang disebabkan oleh penyakit psikis. Juga bagi mereka atau bagi Anda mempercayai bahwa kemarahan adalah pintu gerbang bagi para iblis atau jin untuk memasuki ke batin dan pikiran kita. Jadi sebenarnya kunci mencegah kemarahan adalah tetap santai. Ya ngomongnya enak, memang sangat enak. Tapi tidak mudah untuk melakukannya karena kemarahan itu ditimbulkan oleh 1-2 hal atau mungkin beberapa hal yang terus bertumpuk. Jadi sebenarnya ketika kita mampu menyadari setiap situasi yang bisa menimbulkan kemarahan itu, akan jauh lebih penting jika kita mampu melepaskan emosi kemarahan itu. Ya, begitu kita menyadari, karena kita tahu caranya, kita bisa langsung lepaskan.
Saya akan memperkenalkan atau sharing teknik melepas kemarahan yang bisa Anda lakukan secara mandiri. Jadi nggak perlu ke ahli terapi atau ke psikoterapis, hipnoterapi, dan sebagainya. Teknik ini sebenarnya sudah saya jalankan untuk diri saya sendiri dan sahabat serta relatif saya yang ingin melepaskan kemarahan, kesedihan, kedukaan, dan emosi negatif lainnya. Sampai detik ini sih selalu berhasil, jadi saya ingin sharing kepada Anda. Hanya bagi yang mau dan memerlukan saja. Caranya sih sederhana, sangat mudah dan menyenangkan. Mau tahu? Atau mau tahu banget? Oke, kita langsung saja. Seperti biasa, saya akan ajak Anda masuk ke tempat kedamaian Anda masing-masing. Di setiap video panjang saya memang hampir selalu menggunakan teknik untuk memasuki tempat kedamaian, yaitu suatu tempat yang damai, nyaman, aman, bebas stres, dan itu terletak di dunia imajinasi Anda. Bagi Anda yang belum mengenal apa itu tempat kedamaian, Anda bisa buka video ini. Selalu libatkan Tuhan dalam proses apapun yang berkaitan dengan pikiran bawah sadar dan tentu saja hal-hal yang lain. Atas kuasanya, semua usaha Anda dalam memprogram ulang dan pembersihan pikiran bawah sadar akan diridhoi, dimudahkan, dan dilancarkan. Memohonlah tuntunan dan perlindungannya, serta untuk selalu selaras dan terhubung dengan energi ilahi selama proses ini. Silahkan berdoa. Kalau sudah, sekarang silahkan ambil posisi duduk atau setengah berbaring yang nyaman. Bagi yang terbiasa meditasi, silahkan ambil posisi meditasi yang sudah Anda pilih. Yang penting, saat ini Anda bebas dari gangguan apapun, termasuk handphone Anda. Oke, sekarang pejamkan mata. Buat tubuh Anda sesantai mungkin, senyaman mungkin. Untuk membuat pikiran rileks, turunkan ritme nafas Anda. Ambil nafas yang panjang dan sehalus mungkin, sedalam mungkin. Kemudian, Anda boleh tahan atau bisa langsung dihembuskan secara halus dan perlahan. Ingat ya, secara halus dan perlahan, jangan dihentakkan. Karena ketika Anda menghentakkan, itu Anda menarik energi kemarahan. Kalau Anda menghirup dengan paksa dan sangat keras, itu Anda menarik energi keserakahan. Jadi lakukan keduanya, baik menghirup maupun melepaskan nafas dengan sangat lembut dan perlahan, penuh kasih sayang, penuh syukur. Silahkan lakukan beberapa kali hingga nafas Anda benar-benar pelan dan dalam. Kemudian biarkan tubuh Anda yang bernafas, gak usah diatur. Sekarang sebarkan rasa nyaman itu ke wajah Anda, ke seluruh wajah Anda. Perlahan-lahan gak apa-apa. Terus kemudian ke seluruh kepala Anda. Kemudian mengalir ke leher Anda. Sebarkan juga ke kedua bahu Anda. Bahu kiri, bahu kanan, dan juga kedua tangan Anda hingga telapak dan jari-jari tangan. Selanjutnya, sebarkan ke badan Anda. Terus hingga kedua kaki Anda. Hingga telapak dan jari-jari kaki.
Entah mengapa, ketika Anda mencoba membuka mata, justru mata Anda semakin nempel, lengket, kayak ada lemnya. Semakin Anda mencoba membuka mata, justru mata Anda semakin nempel, lengket, kayak ada lemnya. Itu tandanya Anda sudah sangat rileks. Sebentar lagi, saya akan menghitung mundur dari 5 ke 0. Setiap kali saya menyebut angka, Anda justru semakin nyaman dan tenang. Kita mulai. 5. Saat ini, Anda semakin nyaman dan rileks. 4. Lipat gandakan relaksasi yang sudah Anda miliki. 3. Setiap kali Anda membuang nafas, semua stres keluar dari pikiran, perasaan, dan tubuh Anda. 2. Saat ini Anda semakin nyaman, semakin tenang, dan semakin damai. 1. Lipat gandakan lagi relaksasi yang sudah Anda miliki. 0. Anda benar-benar rileks. Sekali lagi, saya akan menghitung mundur 3, 2, 1. Begitu saya menyebut angka 1, Anda memasuki tempat kedamaian yang sudah Anda pilih. Oke, siap-siap. 3, 2, 1. Silahkan memasuki tempat kedamaian Anda. Silahkan nikmati tempat kedamaian Anda yang sudah Anda pilih. Ialah suatu tempat di mana Anda merasa tenang, nyaman, damai, bahagia, dan aman. Sekali lagi, setiap kali Anda mengunjungi tempat kedamaian Anda ini, Anda merasa damai, tenang, bahagia, dan bebas stres. Anda tahu bahwa di tempat kedamaian itu Anda bisa memiliki apapun yang Anda inginkan hanya dengan niat saja. Coba Anda lihat sekeliling. Di mana kira-kira tempat yang paling pas atau cocok untuk adanya air terjun atau pancuran. Air terjunnya tidak terlalu besar, dan ada kolam di bawahnya dan Anda bisa berenang di situ. Mungkin ada bebatuan, kemudian airnya mengalir membentuk sungai yang sangat jernih dan itu Anda bisa menikmatinya. Silakan buat, terserah Anda mau air terjun atau pancuran. Tentu saja airnya jernih, bersih, dan sangat menyegarkan. Sebelum Anda mandi di bawah pancuran atau air terjun itu, pilih satu emosi negatif yang ingin Anda bersihkan. Kalau sudah, silakan pergi di bawah air terjun itu atau pancuran itu, kemudian Anda mandi. Saatnya Anda membersihkan jiwa, batin, pikiran, dan tubuh Anda dari energi kemarahan. Nah, pilih misalnya ada beberapa energi kemarahan atau kemarahan yang sudah mengerak gitu ya. Pilih satu saja dulu. Nanti kalau Anda sudah terbiasa dengan teknik ini, Anda bisa lakukan untuk semua energi-energi kemarahan yang lain atau energi negatif yang kuat yang lainnya. Jika sudah memutuskan energi kemarahan apa yang ingin Anda bersihkan atau hilangkan, sekarang berjalanlah menuju air terjun atau pancuran itu. Basuhlah wajah Anda, tangan, kaki Anda. Anda rasakan sejuknya air, segar sekali ya. Anda sangat menyukainya. Kini,
Dengan senang hati Anda berdiri tepat di bawah air terjun itu atau pancuran itu. Anda rasakan kesegaran airnya yang sangat sejuk, membasahi tubuh Anda, seluruh tubuh Anda, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ucapkan dalam hati, saat ini aku berniat untuk membersihkan jiwa, batin, pikiran, dan tubuhku dari energi kemarahan atas. Anda sebutkan apa yang menjadi kemarahan Anda atau siapa yang membuat Anda sangat marah. Air suci ini meluruhkan semua energi kemarahanku hingga bersih, tuntas. Dengan melepas energi kemarahan ini, aku menyediakan tempat bagi energi kesadaran agung dan energi kasih sayang alam semesta yang memenuhi jiwa, batin, pikiran, dan tubuhku. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Kemudian Anda melihat bahwa energi kemarahan itu berubah menjadi cairan hitam yang keluar dari sekujur tubuh Anda. Air suci yang berasal dari air terjun atau pancuran sedang membersihkan dan meluruhkan energi kemarahan Anda itu. Tetaplah berdiri di bawah air terjun atau pancuran itu. Take your time. Nikmati waktu Anda. Hingga air yang mengalir melalui jari-jari kaki Anda sama bersihnya dengan air yang mengalir di kepala Anda. Itu tandanya energi kemarahan Anda sudah lepas dan luruh sama sekali. Cairan itu masuk ke dalam bumi, dan kolam Anda serta sungai Anda di tempat kedamaian tetap jernih dan tentu saja bening. Jika sudah selesai, ucapkan terima kasih kepada diri Anda dan kepada kesadaran agung alam semesta atau kepada Tuhan. Anda telah kembali segar dan bersih. Dada Anda dipenuhi dengan kedamaian dan cinta kasih. Rasanya lega, plong, ringan. Anda bahagia sekali. Untuk kembali ke kesadaran, kini Anda hanya perlu menghitung naik 1, 2, 3. Kemudian pelan-pelan membuka mata. Ingat, beri diri Anda waktu. Jangan langsung berdiri. Ambil nafas panjang untuk beberapa kali dan lakukan gerakan bersujud agar darah mengalir ke kepala Anda. Baru kemudian Anda berdiri. Namun, jika Anda ingin tetap tidur karena Anda masih mengantuk dan tidak ada aktivitas lain, ya sudah, lanjutkan tidur saja. Asyik kan? Menjadi sehat dan bahagia itu mudah. Asal memang kita harus tahu caranya. Nah, apakah Anda tahu bahwa takdir kita adalah sehat, bahagia, dan sejahtera? Jika Anda senang sekali dengan hujan atau main hujan-hujanan, Anda bisa ubah air terjun atau pancuran itu menjadi air hujan yang sangat deras. Anda bebas menari-nari di bawah derasnya hujan, main hujan-hujanan seperti anak kecil atau waktu masih kecil dulu, sambil membersihkan diri Anda dari energi kemarahan. Cara lain, Anda bisa lakukan tanpa memasuki tempat kedamaian. Itu jika Anda misalnya tinggal di dekat pantai yang berair jernih, bersih, dan tenang airnya ya.
Niatkan air laut menyerap dan meluruhkan semua energi negatif yang ada di dalam diri Anda. Sehingga ketika Anda memasuki air dan kepala Anda juga ikut masuk ke dalam air, Anda berniat untuk membersihkan jiwa, batin, pikiran, dan tubuh Anda. Nah, silahkan saja Anda sambil bersenang-senang, berendam, dan tentu saja itu hal yang paling menyenangkan dan pasti menyegarkan. Tips satu lagi, yaitu saat Anda mandi dengan shower maupun gayung, gunakan air dingin. Namun ingat, untuk membasahi tubuh dan wajah Anda dahulu, jangan langsung kepala, nanti pingsan Anda karena tiba-tiba darah Anda langsung mengalir ke kepala. Jadi gunakan air dingin yang Anda imajinasikan bahwa Anda mandi di air terjun yang sangat sejuk, airnya segar dan tentu saja bersih. Ya. Kemudian Anda prosesnya sama ketika Anda masuk ke tempat kedamaian mandi di bawah air terjun. Sekarang di shower atau kamar mandi Anda pakai gayung, itu juga bisa dilakukan dengan hal yang sama. Anda tutup mata supaya Anda sambil mengimajinasikan bahwa Anda berada di tempat kedamaian Anda. Bagi Anda yang tinggal di Bali atau lagi bepergian di Bali, jika Anda memiliki waktu, sempatkan pergi ke Tirta Empul. Mandilah di pancuran Tirta Empul karena air itu memang purified, menyucikan, membersihkan. Kenapa air di Tirta Empul itu membersihkan energi-energi negatif? Penjelasannya itu secara energi. Jadi para praktisi energi yang memahami tentang cakra bumi sudah mengetahuinya. Anda bisa bayangkan bahwa bumi itu kan memiliki magnet bumi ya, dari kutub utara masuk ke kutub selatan, terus begitu. Sedangkan energi itu bentuknya vertikal, persis seperti magnet bumi tapi vertikal dari barat ke timur. Dari masuk ke suatu tempat yaitu di Danau Titicaca, itu di daerah perbatasan Peru dan Bolivia, daunnya luas sekali. Semua energi bumi, entah positif entah negatif, kayaknya lebih banyak yang negatif ya, masuk ke dalam danau itu, terus masuk ke inti bumi, dan di inti bumi kemudian dibersihkan, disucikan, dimurnikan lagi, dikeluarkan lagi lewat mana? Lewat di Tirta Empul di Bali. Nah, kebetulan Bali ada di tengah-tengah kepulauan Indonesia, negara kepulauan Indonesia. Ketika kita tarik garis lurus, itu sejajar. Itulah mengapa air di Tirta Empul itu selalu jernih, kemudian sangat menyegarkan karena itu memang purified water, air yang sudah disucikan, dibersihkan oleh inti bumi. Nah, Anda bisa melakukan tetap pembersihan di situ dengan berdoa sesuai agama yang Anda yakini, dan ucapan niat dan yang lain-lainnya sama persis ketika Anda melakukannya di tempat kedamaian. Oke? Mengikat koran dengan tali, warnanya putih dari Boyolali. Terima kasih Anda berkunjung di channel ini. Lain waktu kita berbagi lagi.